Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara wa quduhun nasi wal hijaru ala malaikatun sidatul la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lisan kita senantiasa basah dengan salawat dan kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak bertemu di Telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah PPA yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Perlu kita ketahui bagaimana kondisinya nanti ke depannya setelah kehidupan di dunia ini. Beberapa lakon ataupun alam sudah kita lalui, namun hanya 2 yang sudah kita lalui, 3 yang sedang kita alami sekarang. Pertama adalah alam roh sudah kita lewati, alam kandungan sudah kita lewati, dan alam dunia merupakan suatu alam ujian akan segala sesuatunya. Konon katanya di dunia ini hanya cuma mampir minum sebentar kemudian pergi lagi. Waktunya cuma sebentar. Kayaknya baru kemarin kita lahir, sekarang sudah usia kita sudah 50 ke atas. Sudah 60 ke atas, sudah 70 ke atas. Beruntunglah yang sudah bisa menikmati umur 50 ke atas. Artinya apa? Masih diberikan kesempatan kita untuk bertaubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Alam berikutnya menanti kita dengan penentuan di sini awal daripada siksa azab maupun awal daripada keberuntungan di sini nanti. Masuklah kita ke alam barzah. Setelah alam barzah naik lagi, masuk lagi ke alam kiamat. Setelah kiamat, hari kebangkitan di padang mahsyar. Kemudian masuk lagi ke alam syafaat. Masuk ke yaumul hisab. Kemudian setelah yaumul hisab masuk ke dalam alam penyerahan catatan amal. Itu amal yang bagus maupun amal yang jelek. Kemudian masuk lagi, naik lagi, masuk ke alam berikutnya, yaumul mizan. Masuk lagi ke alam yaitu Telaga Kautsar. Setelah itu kita masuk ke dalam Syirat. Habis itu kita masuk surga atau neraka. Masih banyak alam yang kita lalui. Dan bahkan mulai alam barzah sudah memakai waktu akhirat, bukan waktu dunia. Maka sudah mulai waktu akhirat sudah bisa diperkirakan sendiri. Hidup di dunia cuma sebentar. Makanya jangan diandalkan wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jangan diandalkan suatu kesombongan. Ingat, alam barzah, alam kubur sudah menanti kita. Setelah itu datangnya kiamat kubro.
yaitu kiamat akbar, sudah menanti. Habis itu padang mahsyar, yaitu hari kebangkitan. Bagaimana kondisi di padang mahsyar ini yang mengerikan sekali. Manusia lahir, dibangkitkan dari kubur, berbagai macam tipe dan style-stylenya masing-masing berdasarkan amaliah mereka masing-masing. Yang nggak mau sholat, sering ninggalin sholat, maka kepalanya seperti babi hutan. Perutnya keluar, membengkak, keluar ulat, dan anak-anak sering minum minuman keras. Dan banyak lagi macam-macam di situ. Sesuai dengan amalia. Ada yang jalan di kakinya, di atas kepalanya, di bawah. Ada yang berjalan sambil kesot. Ada yang berjalan dalam keadaan tangan terputus. Berbagai macam tipe dan style mereka. Apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Disitulah hasilnya. Hal jazalul ihsanu ilal ihsan. Tidak ada apa yang kita tanamkan. Ketika kita menanamkan sesuatu kebaikan ilal ihsan, maka kita akan tumbuh juga. Selain apa yang kita hasilkan, yaitu kebaikan pula. Namun sebaliknya, andai kata kita tanamkan suatu kejelekan, maka yang tumbuh adalah suatu kebejatan. Kebejatan moral, amal yang jelek dan segalanya. Ma'asyiral muslimin, muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk di padang mahsyar, hari kebangkitan, di sini ada 5 orang yang akan dilindungi dari cuaca yang amat panas ketika di padang mahsyar. Matahari cuma 1 jengkal dari kepala kita. Keringat bisa merendam kita, bisa dibayangkan. Begitu menyiksanya, begitu sangat memprihatinkannya. Pada waktu itu seorang ibu tega menginjak anaknya sendiri. Hanya karena mencari keselamatan masing-masing. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi tragisnya pada waktu itu. 5 orang yang dilindungi dari cuaca yang amat panas ketika di padang mahsyar. Yang pertama adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Sholat lagi, selalu sholat lagi. Dalam bahasan apapun yang pertama selalu ditekankan sholat. Orang yang tidak pernah meninggalkan sholat fardu, bukan sholat sunnah, sholat fardu. Maka janganlah bangga ketika sekarang ini kita khusyuk di dalam sholat sunnah, namun sholat fardu kita tidak pernah tersentuh sama sekali. Alias sholat fardunya kedua, nomor 3, nomor 4. Kenapa seperti ini? Ini merupakan ciri-ciri tipisnya iman. Orang yang paling prioritas adalah sholat fardu dulu, lebih utama daripada sholat sunnah. Fardu wajib. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Makanya wa minal laili fatahaj bihi nafilatalak. Sepertiga malam bangun salat tahajud, nafilatalak akan menambah pahala tambahan kebaikan. Jangan jadikan ini menjadi bumerang. Sebaliknya, menganggap salat fardu merupakan sunnah, yang sunnah menjadi fardu. Sholat tahajud menjadi suatu sholat yang wajib, khusyuk. Namun sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib merupakan suatu seperti sunnah. Nyantai-nyantai aja kita. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim syahun. Pertama, orang yang lalai dalam sholat. Tidak pernah menjalankan sholat. Meninggalkan sholat. Yang kedua, orang yang sering membaca Al-Quran. Ini orang yang dilindungi dari panasnya padang mahsyar. Pertama, orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Yang kedua adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Dilindungi dari panasnya padang mahsyar. Al-jannatu mustaqoti ila arba'ati nasari. Surga itu merindukan 4 golongan. Di antaranya, 1 adalah talil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Surga merindukan.
Dan orang yang rajin membaca Al-Quran ini di sini adalah mencegah daripada panasnya padang mahsyar. Rajinlah meskipun 1 ayat sehari, atau 2 ayat sehari, atau mungkin 1 surah sehari. Naik lagi menjadi 1 juz sehari, terus dan berguling terus. Inilah manfaat buat kita mengistiqomah segala gerakan-gerakan atau tujuan yang kita cari. Apa? Yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nafsu mutmainnah, irji'i. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kepadaku. Ila rabbikum radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ridha Allah dan sampai Allah meridhoi kita. Fadkhuli fi ibati wadkhuli jannati. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Gemarnya kita dalam dalil Quran, dalam membaca Al-Quran ini merupakan suatu konsekuensi senyawa yang bagus buat diri kita. Banyak daripada ayat-ayat di situ, banyak daripada surah-surah di situ yang ketika kita baca akan menjadi amaliyah tersendiri dan membantu kita ketika kita masuk di alam kubur dan selanjutnya. Salah satu contoh surat Al-Mulk, ketika rajin istiqomah kita baca setiap mau bubuk, maka akan menemani kita di alam barzah nanti. Yang ketiga, orang yang jauh dari kemaksiatan. Yang jauh dari kemaksiatan, mereka akan dilindungi dari panasnya, yaitu di padang mahsyar. Sedangkan sekarang kondisinya kemaksiatan jalan terus. Kemaksiatan di mana-mana hal yang lumrah. Kezaliman di mana-mana hal yang wajar. Kebejatan moral di mana-mana hal yang pantas. Ini seharusnya kita jauhi. Seharusnya kita benar-benar tidak melihat. Ingat, nanti di akhirat ada 3 mata yang tidak menangis. Semua mata akan menangis, kecuali 3 mata ini. 3 mata ini tidak akan menangis. Apa itu mata yang tidak menangis? Yaitu mata yang ketika selama hidup di dunia dipakai, yaitu takut sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mata ketika diajak bangun sepertiga malam dia terbuka matanya untuk ibadah sholat. Yang ketiga, mata yang ketika dipakai untuk melihat hal yang berbau maksiat, dia palingkan mukanya. 3 mata ini tidak akan menangis nanti di akhirat. Yang lainnya menangis. Begitu kerasnya, begitu hinanya orang yang berbuat maksiat nanti kelak di akhirat. Maka mari kita lindungi diri kita, termasuk melindungi aurat kita. Melindungi suatu hal yang harus kita lindungi. Jangan malah mentontonkan suatu hal yang harusnya tidak seharusnya kita tontonkan. Banyak sekali hal-hal ini terjadi. Lebih-lebih dengan maraknya media, mudah sekali kita memamerkan segala sesuatu yang bisa kita tontonkan, yang tidak seharusnya itu ditontonkan. Seharusnya kita lindungi, malah kita tontonkan. Masya Allah. Yang keempat, orang yang rajin bersedekah. Insal dirizqah misodakoh, hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Sedekah terus, sedekah terus, sedekah terus. Tidak usah khawatir dengan kemiskinan. Tidak usah khawatir dengan hal-hal apa yang kita lakukan, pasti akan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan lindungi apapun yang kita lakukan, asal apa yang kita lakukan itu untuk menjauhi segala hal apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ketika mereka gemar bersedekah, ada sedekah subuh, ada sedekah yang lainnya, kita gemar menjalankan ini, maka apa yang terjadi?
Amaliyah yang bagus mengalir. Kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kemiskinan. Orang-orang yang bertakwa salah satunya alladzina yunfiqu fis-sarai wad-dharai. Orang-orang yang bertakwa adalah salah satunya orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan suka dan duka. Mari kita berlomba-lomba dalam hal ini. Yang terakhir 5 orang, yaitu orang yang sering menangis karena dosa. Karena takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan dilindungi dari triknya panas di padang mahsyar. Sekarang kan beda. Ketika manusia sekarang berbuat dosa, tidak segera untuk minta ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Habis ini berbuat dosa, lah sudahlah. Nanti kan tobat sebelum mati. Itu prinsip mereka. Tidak ngira sebentar lagi dia mati. Kita harus bisa ngaca seakan-akan sebentar maut menjemput kita. Kita harus bisa ngaca seakan-akan umur memantau kita. Beribadalah semaksimal mungkin, sedekat mungkin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi yadhunnuna annahum mulaqu rabbikum wa annahum ilaihi raji'un. Merasa diri kita ingin jumpa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita pikirkan dengan jelas dan gamblang. Kalau kita sudah setel semua ini, kehidupan kita sudah set seperti ini, maka apa yang terjadi? Ketika kita berbuat dosa, masuk langsung kita nangis. Tubu ila wa taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya masyallahan nabi walladzina amanu ma'ah. Nurum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaqulu rabbana atmim lana nuruna waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita terlindungi dan masuk dalam golongan 5 orang yang dilindungi di padang mahsyar. Ustaz repeat kembali, yaitu 1 orang yang tidak pernah meninggalkan sholat, orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang jauh dari kemaksiatan, orang yang rajin bersedekah, dan terakhir orang yang sering menangis karena dosanya. Ketika kita mengingat dosa, wasyari'u illa magfiratim min rabbikum. Wasyari'u disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 133, wasyari'u, bersegeralah illa magfiratim min rabbikum. Dari segala apa kesalahan kita, mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.